Halo para Karimporah, bersama Anggets di sini. Gimana kabar kalian semua? Lancar? Kembali lagi di channelnya Tuyul Movie, tempat dimana review film yang akurat, tajam, dan terpercaya. Di video kali ini Tuyul Movie akan merangkum sebuah film yang berjudul. Tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, mendingan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian jadi orang pertama ketika Tuyul Movie upload video terbaru. Oke, kita putar dulu intronya. Film ini menceritakan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menjalin hubungan terlarang. Kita panggil saja yang cowok namanya adalah Mumu, dan yang cewek kita panggil saja namanya Lita. Si Mumu ini adalah seorang arsitek yang sedang bekerja di Finlandia. Dan si Lita ini adalah wanita karir yang mempunyai toko baju kaki lima yang berada di pasar Minggu. Scenes diawali dengan si Lita dan si Mumu yang sedang mengantarkan anaknya pergi ke acara perkemahan. Jadi, anak si Lita dan si Mumu ini, dia mempunyai keterbelakangan mental. Dan dia pun bersekolah di SLB atau Sekolah Luar Bioskop yang berada di Finlandia. Singkat cerita, saat bus yang ditumpangi anak-anaknya sudah berangkat, si Lita menghampiri si Mumu dan menanyakan korek api. Lalu si Mumu pun memberikannya. Karena si Lita cemas memikirkan anaknya, dia pun langsung pergi tanpa berterima kasih kepada si Mumu. Dan saat hendak pergi, si Lita menanyakan kepada si Mumu tentang keberadaan tempat kemah anaknya tersebut. Lalu si Mumu pun menjawabnya dan mengajak si Lita untuk menyusul ke tempat perkemahan anaknya tersebut. Singkat cerita, saat dalam perjalanan mereka mengobrol dan saling menceritakan tentang anaknya dan keluarganya. Karena di perjalanan turun hujan salju yang sangat lebat, jadi mereka memutuskan untuk berhenti di suatu tempat untuk makan dan menginap di suatu apartemen karena hujan saljunya semakin lebat. Keesokan harinya, mereka berdua pergi jalan-jalan ke sebuah hutan. Dan saat di dalam hutan, mereka melihat sebuah gubuk. Lalu mereka menghampirinya. Saat berada di gubuk, si Mumu pun digoda oleh Syaiton Nirojim agar mereka mantap-mantap dengan si Lita. Nah, mereka ini nggak kenal ya. Tanpa pikir panjang, mereka pun melakukan mantap-mantap yang tidak diinginkan. Padahal mereka belum berkenalan sama sekali. Setelah mereka selesai mantap-mantapnya, si Mumu pun mengantarkan si Lita kembali ke apartemennya. Keesokan harinya, si Lita pergi ke sekolah untuk menjemput anaknya yang sudah pulang dari acara perkemahan dan langsung pulang ke apartemennya untuk siap-siap karena esok harinya mereka akan kembali pulang ke Korea yang diantar oleh temannya. Setelah 8 bulan kemudian, si Lita kembali bekerja seperti biasanya. Saat si Lita sampai di rumahnya, dia menceritakan kenakalan anaknya dan meminta kepada suaminya agar anaknya pindah sekolah. Tetapi suaminya menolak. Keesokan harinya, saat si Lita di tempat kerjanya, dengan tidak sengaja, dia melihat si Mumu. Saat si Mumu hendak pergi, si Lita pun menyapanya dan menanyakannya kabar. Lalu si Lita pun mengajaknya masuk ke ruangan karena pertemuan yang sebelumnya di Finlandia. Saat sedang ngobrol, si Mumu meminta kartu nama si Lita yang ada nomor HP-nya agar bisa selalu berkomunikasi. Malamnya, terlihat si Mumu yang sedang mengerjakan pesanan kliennya. Lalu istrinya pun datang dengan membawa barang belanjaan dan memeluk si Mumu dari belakang. Dikarenakan istri si Mumu ini seseorang yang sangat rapuh dan membuat si Mumu lebih nyaman terhadap si Lita. Keesokan harinya, si Mumu mengirim pesan ke si Lita dan memintanya agar bisa berbicara sebentar. Karena sibuk mengurusi anaknya, pesan dari si Mumu pun jadi terabaikan. Lalu si Lita pergi ke kantornya untuk mengurusi tokonya. Dan si Lita diundang untuk ke Busan
menghadiri acara pekerjaannya. Saat istirahat, Silita pun pergi halan-halan sambil ngodut. Lalu tiba-tiba si Mumu muncul yang ternyata sudah lama menunggu Silita. Dia sengaja menunggu Silita karena pesannya selalu tidak dibalas atau diabaikan oleh Silita. Lalu si Mumu pun mengajak makan Silita di gedung proyek tempat si Mumu bekerja. Setelah mereka makan, si Mumu mengajak Silita untuk berkeliling di gedung tersebut. Saat ingin melakukan mantap-mantap, tiba-tiba teman-teman si Mumu datang karena sudah habis jam istirahatnya. Lalu scenes berganti ke tempat kerja Silita. Saat sudah tengah malam, pekerja yang lain telah pulang dan yang tersisa hanya Silita. Tak disangka, si Mumu kembali menemui Silita saat tengah malam. Dan si Mumu bilang dia ingin membeli bajunya. Lalu Silita pun terdiam dan membukakan pintunya. Tiba-tiba si Mumu langsung memeluk Silita dari belakang. Dan adegan pun dilanjutkan dengan bermantap-mantap ria. Saat sedang panas-panasnya, tiba-tiba anak Silita pun terbangun dan si Mumu langsung pergi dan pulang yang merasa kaget tersebut. Keesokan harinya, Silita melihat anaknya yang sedang belajar berenang di kolam pribadinya. Terlihat Silita dan si Mumu galau akibat kejadian semalam yang bermantap-mantap. Malam harinya si Mumu pun ngechat Silita menanyakan kabarnya, tetapi Silita tidak meresponnya. Dan tiba-tiba si Mumu melihat istrinya terjatuh di kamar mandi dan langsung dibawa ke rumah sehat karena istrinya tersebut meminum minuman yang terlarang. Keesokan harinya, Silita saat ingin pergi ke Busan untuk urusan pekerjaan, dia melihat mobil si Mumu dan menghampirinya. Dan benar saja, si Mumu tertidur karena menunggu Silita. Lalu Silita membangunkannya. Saat si Mumu terbangun, dia mengajak sarapan bersama. Tetapi Silita menolaknya karena sedang terburu-buru pergi ke Busan. Lalu si Mumu menawari tumpangan ke Silita untuk pergi ke Busan. Cuman dia menolaknya dan akhirnya hanya diantar sampai stasiun. Saat Silita sudah masuk ke kereta, dia menelpon si Mumu dan benar saja, ternyata si Mumu mengikutinya dan duduk di sebelahnya. Mereka pun sarapan bareng di kereta. Dan saat Silita pergi ke kamar mandi, dia melihat si Mumu ketiduran karena begadang menunggu istrinya di rumah sakit. Sesampainya di Busan, Silita pun ingin fokus ke pekerjaannya dan menyuruh si Mumu untuk pulang ke rumahnya. Pada malam harinya, si Mumu menelpon Silita karena kangen. Lalu mereka pun bertemu di hotel dan adegan pun tak bisa dihindari, yaitu adalah mantap-mantap jiwa dan raga. Lalu scenes berganti ke si Mumu yang sedang berduaan dengan istrinya yang sudah pulang dari rumah sehat. Lalu mereka pun berbincang membicarakan anaknya dan Silita sendiri sedang sibuk mempersiapkan pamerannya. Ketika jam istirahat, Silita menghampiri si Mumu ke tempat kerjanya. Tetapi si Mumu tidak berangkat kerja dan Silita pun kembali ke tempat kerjanya. Malam harinya, si Mumu menelpon Silita dan ngajak halan-halan malam. Di pinggir jalan kota, mobil pun terhenti dan si Mumu pun bertanya ke Silita. Tetapi Silita diam saja dan langsung mencium si Mumu dan ngajak mantap-mantap lagi. Tetapi si Mumu menolaknya dan Silita pun terlihat kecewa dan menyuruhnya membelikan rokok dan si Mumu pun nurut saja. Lalu Silita pun ngecat si Mumu dan berusaha mengakhiri hubungannya dengan secara baik-baik. Keesokan harinya cuaca yang sedang hujan dan Silita yang sedang mengantar anaknya sekolah, tiba-tiba si Mumu nelpon dan ingin penjelasan tentang perkataannya dan meminta bertemu. Lalu Silita pun bilang lebih baik selesai daripada makin sulit. Tiba-tiba guru sekolah anaknya menelpon dan bilang apakah anaknya sudah masuk sekolah. Silita pun kaget
karena baru saja mengantarkan anaknya. Lalu gurunya mencari anak Silita di dalam sekolah, sedangkan dia dan si Mumu mencari di luar. Setelah lama mencari, akhirnya anak Silita ketemu, sedang bermain sendirian di sungai. Lalu Silita pun menghampirinya dan memeluknya, dan langsung mengajaknya pulang untuk ke rumah. Dan si Mumu pun pulang ke rumahnya yang sudah ditunggu istrinya. Keesokan harinya, acara festival pun dimulai. Lalu si Mumu pun menelepon Silita dan mengajaknya bertemu setelah festival selesai. Pada malam harinya, si Mumu pun menunggu Silita di lantai bawah. Tapi sayangnya, saat Silita menghampiri si Mumu, tiba-tiba suami dan anaknya Silita datang. Dan Silita pun tidak jadi menemui si Mumu. Dan saat anaknya tidur, dia segera menemui si Mumu. Tetapi suami Silita mengetahui hal tersebut dan menanyakan apakah punya kekasih lagi. Silita pun menjawab dengan tenang, "Iya, aku tidak bisa hidup tanpanya." Lalu Silita pun pergi menemui si Mumu di hotel. Saat di hotel, Silita pun nunggu si Mumu. Setelah beberapa saat, si Mumu yang hendak membuka pintu kamar hotel, dia menangis dan tidak jadi menemui Silita. Lalu scene pun berganti ke 1 tahun kemudian. Silita hidup sendiri karena bercerai dengan suaminya. Saat itu juga, ia berjalan-jalan dan pergi ke kafe untuk menemui adiknya. Saat sudah sampai, dia melihat si Mumu sedang makan dengan istrinya. Karena melihat si Mumu, Silita cuma numpang ke toilet dan langsung pergi. Si Mumu yang melihat Silita langsung mengejarnya. Saat ingin mengejarnya, ternyata anak si Mumu melihatnya, dan dia mengurungkan niatnya. Lalu, saat di tengah perjalanan, Silita mendapat telepon dari mantan suaminya. Karena sinyal putus-putus, sang sopir taksi berhenti, agar Silita bisa menelpon. Saat sedang teleponan, suaminya menanyakan kabar Silita, dan memberikan HP ke anaknya. Dan Silita pun menangis karena mendengar anaknya menyanyikan lagu yang sering dinyanyikannya. Karena melihat Silita nangis, sang sopir pun turun sambil menyundutkan rokok. Lalu, mobil si Mumu melewati taksi yang ditumpangi Silita tanpa berhenti. Lalu, istrinya berterima kasih kepada si Mumu dan si Mumu menjawab, "Untuk apa?" Lalu, ternyata istrinya sudah mengetahui tentang si Mumu dan Silita, tetapi memilih terdiam. Setelah merasa mendingan, Silita keluar dari mobil dan meminta sebatang rokok. Lalu film pun berakhir.